Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Teresia yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, Ibu, di sini saya ingin meminta waktu Ibu sebentar, kira-kira 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Lalu apakah Ibu sudah siap? Sudah siap. Baik, kalau begitu saya tinggal untuk cuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu. Iya, Bu, silahkan. Baik, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang oral trust kepada Ibu. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui apa sih itu oral trust? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Iya. Nah, baik, di sini oral trust itu merupakan kandidiasis selaput, lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum gusi serta lantai pada mulut. Nah, jadi ini itu seperti ada jamur atau bakteri di area mulut atau bibir bayi. Nah, lalu untuk gejala oral rash ini sendiri yaitu tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Lalu yang kedua, bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Yang ketiga, mukosa pada mulut itu mengelupas. Lalu yang keempat ada lesi multiple atau luka-luka yang banyak. Nah, pada selaput lendir mulut sampai bibir yang memutih menyerupai bekuan susu yang melekat. Lalu bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Lalu yang kelima ada bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa atau lesi berbenjol kecil yang menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama sehingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Lalu yang selanjutnya ada gejala yang muncul adalah ketika suhu badan anak itu atau bayi meninggi sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian bayi atau anak tidak mau makan atau makanan yang dimakannya itu dimuntahkan, lalu tidak mau minum susu botol bahkan ASI, dan gelisah terus-menerus atau rewel. Nah, kemudian gejala yang terakhir itu bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya, lalu secara psikis dia akan rewel atau gelisah seperti itu. Nah, lalu untuk upaya agar oral rash ini tidak terjadi pada bayi, yaitu yang pertama, kita sebagai ibu harus mencuci bersih botol dan dot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Nah, jika botol yang dipakai itu tahan pada suhu yang tinggi sebelum dipakai. Nah, selanjutnya bayi itu lebih baik jangan diberikan dot kempong karena selain menyebabkan oral rash juga dapat mempengaruhi bentuk rahang bayi. Nah, kemudian jika bayi menetes atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral rash sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu itu dibersihkan terlebih dahulu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan diri. Nah, kemudian yang terakhir, adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral rash jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Nah, untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu, baiknya diberikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Nah, lalu untuk merawat oral rash pada bayi, kita dapat melakukannya dengan cara yang pertama, kita mencuci tangan. Itu mencuci tangan pastinya perlu ya, karena untuk kebersihan. Nah, lalu yang kedua, membersihkan lebih dahulu dengan jari yang dibungkus dengan kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Nah, lalu mengolesi mulut bayi itu dengan gentian violet 0,25% dan 1 mili suspensi nystatin. Nah, kemudian yang terakhir itu membuang kain yang sudah dipakai. Nah, jadi kain itu hanya untuk sekali pemakaian. Lalu jika oral rash ini bertambah parah, seperti mukosa kelihatan tambah putih dan
bertambah merah, itu segera konsultasikan ke dokter anak. Nah, baik Ibu, itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, berarti sudah paham gitu? Iya, sudah paham. Baik, kalau begitu saya mengevaluasi Ibu ya Bu ya. Nah, untuk oral rash ini sendiri itu kan terjadi seperti infeksi seperti itu di mulut-mulut bayi. Nah, lalu itu bagaimana sih Bu cara merawatnya? Cara merawat oral thrush tadi pada bayi, yang pertama itu sering mencuci tangan, membersihkan diri, kemudian membersihkan di area mulut ini dengan kain, kemudian memberikan dengan obat apa Bu tadi? Gentian Violen. Ya, gentian Violen tersebut, kemudian membuang kain sehabis yang dipakai tadi. Ya, sudah benar ya Bu. Terus tambahannya itu ada 1 mili suspensi nystatin. Oh iya. Baik, berarti Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan tadi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat pagi. Pagi, Bu.